Saya masih sedih teman-teman. Rasanya air mata ini tidak bisa berhenti mengalir. Dan teman-teman pasti penasaran kenapa saya bisa rugi sekitaran $160 di cryptocurrency padahal saya simpan stablecoin. Nah, bagi teman-teman yang masih belum tahu, stablecoin itu 1:1 dengan US dollar awalnya. Nah, namun karena beberapa hal maka saya mengalami kerugian yang tidak saya harapkan kembali akan terjadi. Sehingga video ini saya akan sharing mengenai kerugian saya yang alami. Mungkin video kali ini berbeda dengan video-video yang sering teman-teman temui. Biasanya yang sharing seputar profit dan cuan. Sekarang saya sharing seputar rugi ataupun loss. Harapannya kita sama-sama mendapatkan pembelajaran akan kerugian yang saya alami. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja masuk ke video. Nah, jadi seperti awal mula yang saya sebutkan di awal video teman-teman, saya ada stablecoin ya teman-teman ya. Stablecoin itu 1:1 dengan US dollar. Contohnya USDT, BUSD, USDC, DAI, DAI. Nah, yang saya simpan bukan keempat itu. Saya simpannya di USD yang merupakan stablecoinnya dari Luna di network Terra. Dan teman-teman tahu kan apa yang terjadi pada Luna? Bukan Luna Maya, tapi Luna yang ini loh. Nih, ini beritanya. Dan akhirnya menyebabkan USD-nya tidak 1:1 dengan US dollar ya teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut ke dalam inti cerita dan pengalaman yang akan saya bagikan menjadi tips sehingga teman-teman tidak terkecoh atau tidak terulang lagi pengalaman pahit seperti ini, teman-teman pasti penasaran kenapa saya menyimpan USD. Nah, di sini teman-teman lihat di Anchor protokol yang merupakan salah satu di apps-nya di Terra Luna ini menawarkan bunga berkisar 18%, 18-20%. Jadi saya anggapnya saya simpan US dollar tapi dapat bunga 18-20% per tahun. Wow banget, kenapa enggak? Jadi terbersit di pikiran dan hati menempatkan dana di Anchor protokol ini. Hingga pada suatu hari terjadilah malapetaka, yaitu USD sudah tidak 1:1 dengan US dollar. Dan di sini saya akan memberikan kepada teman-teman lihat kerugian yang saya alami lengkap secara detail. Nah, teman-teman, saya tampilkan layar Binance di sini ya, teman-teman ya. Oh ya, teman-teman, sekarang market lagi merah lagi. Lagi-lagi saya ingin menangis. Kok merah plus hijau, merah, hijau, merah. Rasanya nggak enak banget ya, teman-teman ya. Ya, tapi namanya juga investasi di instrumen yang sangat beresiko, high risk, high return. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Biar nggak dikatakan saya cuma ngomong-ngomong, mana yung buktinya, ruginya mana. Nah, di sini teman-teman, saya tunjukin dulu bahwa saya ada memasukkan USD ya teman-teman ya. Di sini. Di historinya, di deposit tuh, teman-teman ada lihat kan ini loh, USD 760 komplit. Ini deposit ya teman-teman ya. Ketika hal itu terjadi, saya sesegera mungkin dari network Terra saya memindahkan USD saya ke Binance karena tujuan saya sudah mau tukar ke stablecoin lainnya, yaitu USDT. Takutnya dia turun makin dalam, teman-teman. 760 USD ini, nih saya kasih lihat lagi ke ya, teman-teman ya. Ini historinya ya, teman-teman ya. Trade history ya. Ini kita cari yang USD ya, teman-teman. Kita scroll agak ke bawah, ini loh USD-nya. Tuh, ada lihat kan? Saya jual USD itu pertama di harga USDT 0,75. Teman-teman kalau nggak percaya ketik aja pakai kalkulator, sempoa ataupun liti, sedotan dan sebagainya. Ini beneran 760 USD dan saya jualnya tidak 1 USDT. Artinya saya mendapatkan USDT yang lebih kecil ya teman-teman ya, ketimbang USD yang saya miliki. Semangat, jangan sedih lagi. Sharing pengalamanmu supaya teman-teman gak terjebak. Tahan.
Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi pertama kali saya jual 0,75, berarti sudah tidak 1:1. Kemudian saya jual 100 keping USD lagi di harga 0,72, 100 keping lagi di 0,75, di 0,78, di 0,8, 0,85 dan 0,9. Saya pikir kalau dia balik ke 1 USD dan 1 USD ke 1 sama dengan 1 USDT. Berarti saya jual bodoh ya. Ya istilahnya saya rugi di stablecoin karena ada pergolakan dan mungkin saya terlalu panik kan. Kan dia sudah sampai di 0,9. Sisa 0,1 lagi dia balik menjadi 1:1 dengan USDT. Ini teman-teman boleh jumlah ini ya teman-teman ya, 0,75 kali 160, habis itu tambah 100, tambah 100, tambah 100, tambah 100, tambah 100, tambah 100 itu totalnya 760. Saya nggak bohong ya teman-teman ya. Dari awal memang saya nggak bohong. Kalau saya bohong kan teman-teman tahu ada yang panjang. Dari yang semula nggak panjang. Nah lanjut lagi teman-teman. Jadi teman-teman lihat. Ini awalnya USDT. Sekarang udah nggak bisa dijual ke USDT lagi karena sempat di delisting dan dibuka kembali. Teman-teman bisa lihat harganya sekarang USD itu di 0,1. Ya. Benar nggak teman-teman? Jadi setelah ini apa yang dapat kita petik dari kerugian saya ini teman-teman? Nah teman-teman, jadi setelah mendengar keluh kesah cerita sedih saya, bukan diputusin pacar sih, tapi karena kerugian yang saya alami berkisar 160 US dollar atau dirupiahkan itu berkisar 2,2 jutaan ya teman-teman ya. Dalam waktu 1 hari itu loh teman-teman. Ya sebenarnya memang investasi memang memiliki potensi kerugian. Tapi nyesek nggak kalau yang rugi itu di stablecoin? Ibarat kata teman-teman simpan 10.000, teman-teman besok bukanya ini baru simpan ya. Ibarat kata teman-teman simpan 10.000, besok buka 10.000 itu jadi 7.500. Ya. Kan jadi sakit kan kita kan. Ini tapi contoh ya teman-teman ya. Ini dimaksud dengan stablecoin. Jadi tiba-tiba nilainya menyusut ketimbang dengan stablecoin lainnya. Jadi biar teman-teman ada nangkep, teman-teman ibarat aja nih contoh 10.000 teman-teman simpan, besoknya dibuka jadi sisa 7.500. Dan sedih banget kan dalam 1 hari menurun hingga sampai 20-an persen ya teman-teman. Tadi kita kalau dihitung-hitungin saya dari 760 jadi ke 600 itu saya sekitaran mungkin maybe 20-an persen. Yang punya kalkulator tolong kasih tahu komen saja di bawah. Yong ini lo rugi lu geblek Yong. Saya sudah gak kuat. Saya sampai ke tangan. Tapi tenang teman-teman, jadi saya akan sharing pengalaman pahit ini menjadikan beberapa tips kepada teman-teman sehingga teman-teman harapannya kedepannya lebih aware dan lebih hati-hati dalam investasi dalam cryptocurrency ya teman-teman ya. Yang pertama teman-teman, stablecoin bisa aja nggak stabil ataupun tumbang. Ini bukan pertama kalinya terjadi dan sudah ada beberapa kali stablecoin yang tumbang dan terakhir itu ada stablecoin Day yang tumbang menyusul dari si USD ini. Jadi ingat teman-teman, stablecoin nggak selamanya stable. Jadi pilihlah stablecoin ataupun diversifikasi pada stablecoin lainnya ya teman-teman ya. Lanjut, rupanya kejatuhan USD ini kan gara-gara kejatuhan si Luna. Luna sebelum jatuh itu adalah top 10 market cap terbesar di kripto menurut Coin Market Cap. Top 10 teman-teman. Jadi top 10 market cap itu nggak menutup kemungkinan si koin bakal tumbang habis-habisan. Kalau kita ibaratkan, kita contohkan ke saham. Bayangkan kalau saham sekelas BBCA, Bank Mandiri, BRI, ASII itu tiba-tiba jatuh tumbang habis-habisan. Ya, itu analoginya yang bagi yang mereka yang mungkin belum pernah investasi di dunia kripto dan kita ada analogi ke saham. Itu contohnya, bayangin loh teman-teman. Seberapa stresnya saya. Nah, kemudian lanjut lagi teman-teman. Tapi syukurlah saya tidak all in semua ke USD teman-teman. Saya ada melakukan diversifikasi ke beberapa bagian dan USD mendapatkan porsi walaupun cukup besar teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui di channel ini saya sering membahas seputar investasi dan teman-teman juga tahu portofolio saya ada di mana saja dan nggak 100% di kripto ya teman-teman ya. Kemudian hal berikut yang lain yang ingin saya sampaikan dalam suatu investasi ya teman-teman ya, terutama yang di high risk seperti ini, itu waktu itu sangat
istilahnya sangat cepat berputar, teman-teman ketahui, saya waktu cut loss itu, tangan mungkin bergetar, teman-teman. Air mata tetap bercucuran. Namun saya tetap melakukan cut loss, dan cut loss. Bahkan hampir si USD balik lagi ke $1. Bayangin kalau dia balik ke 1 USDT, berarti saya melakukan tindakan yang sia-sia. Benar nggak, teman-teman? Cut loss kan, teman-teman kan? Namun, ternyata saya selamat. Teman-teman bisa cek sendiri sekarang harga USD ketika video ini dibikin dan seperti yang tadi kita lihat di Binance, itu hanya $0,1. Ya, tadi saya cut loss-nya di mana yang di paling rendah di 0,72. Ya, teman-teman ya. Dan tertinggi di 0,9. Oke, teman-teman, jadi sekian dulu saya rasa keluh kesah cerita mengenai cut loss saya di stablecoin USD di network Luna. Dan beberapa tips yang dapat saya berikan kepada teman-teman apabila teman-teman ingin investasi di cryptocurrency. Ya, teman-teman, cryptocurrency merupakan salah satu menurut saya instrumen investasi yang tingkat resikonya super saya level 4, 5, 6 dan sebagainya. Sungguh sangat tinggi karena di video ini sendiri memberikan bukti bahwa stablecoin saja bisa merugikan, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bingung, ataupun mau kasih tisu juga nggak apa-apa, silahkan drop saja komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like-nya. Share juga kepada teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lain juga sadar bahwa investasi itu memiliki potensi-potensi kerugian. Ya, jadi sebaiknya teman-teman nonton video-video saya sebelumnya karena kita banyak ngebahas soal investasi dan mindset-mindset yang diperlukan. Oke? Jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata,